viral. Teteh juga nggak nyangka, loh kok ini viral, Masya Allah. Untuk keluar kota ya sehari omsetnya sampai 5 jutaan lah. Waktu itu. Wow, ternyata sangat memuaskan sekali ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi bersama saya di channel Saiful Anwar Ciko. Kali ini kita akan mewawancarai owner Cilok Jontor at Kuliner Simonto. Nah, seperti apa perbincangan kita hari ini? Mari kita simak bersama-sama ya. Dari mana asalnya, kemudian seperti apa produknya. Sebelumnya kita berkenalan dulu dengan tetehnya ya, ownernya. Ya, silahkan teh, perkenalan dulu. Orang-orang sih customer, para agen manggilnya Teh Alinda Cilok Jontor ya. Asal dari Pagerageng, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, itu rupanya perkenalan dari teteh kita ya. Nah, pertama-tama yang ingin saya tanyakan adalah dari mana teteh ini bisa memulai bisnis kuliner yang mulanya dari Cilok Jontor. Dari mana teh asalnya? Saya pengen tahu supaya bisa menginspirasi kalangan muda milenial dan bisa merintis sampai sebesar seperti sekarang. Ya teh, dari mana awalnya teh? Kalau ditanya dari mana awal mula Cilok Jontor, sebenarnya sih ini hal apa ya yang namanya juga usaha kan. Siapa tahu beruntung dapat rezeki kan. Nah, tapi awal mulanya seperti ini ya, Neng. Berawal dari tahun 2019, Teteh merintis usaha, bukan usaha ya, waktu itu masih jualan biasa. Karena mungkin apa ya, volume ya, kuota pembeliannya juga, penjualannya juga belum seperti ini. Sekarang seperti ini ya. Contohnya dulu kan sebelum Teteh merintis ini Cilok Jontor, Teteh itu menjual pertamanya dari makanan yang biasa Teteh bikin, cireng seperti itu ya. Kemudian ada bacil, ada singkong Thailand, makanan jajanan-jajanan kayak gitu. Nah, volume penjualannya juga waktu itu hanya sampai paling banyak itu sampai 20. Hanya 20 pouch ya waktu itu penjualannya. Kemudian karena seiring waktu berapa bulan kemudian dari merintis cireng 1-2 biji diantarlah DO pertamanya DO, sering DO ke sana kemari ya. Kemudian kesininya karena mungkin alhamdulillah Allah mengizinkan memberi rezeki kepada Teteh, dibukakanlah usaha Teteh ya, bisa dibilang ada peningkatan ya, kemajuan. Nah, di sana Teteh membuat Cilok Jontor. Pertama Cilok Jontor itu enggak langsung banyak volumenya. Pertama omset dari Cilok Jontor hari pertama ya, kalau nggak salah itu 10 apa 20 cup waktu itu ya. Kemudian hari kedua 30, hari ketiga 60, hari kesini sampai seminggu, wah kenapa ini orderannya kok semakin kesini semakin banyak, sampai 200 kalau nggak salah waktu itu. Kemudian pas ini banyak kan customer, pelanggan, reseller ya namanya, datang ke rumah, Teh ini produknya lagi viral. Hah, viral? Teteh juga nggak nyangka, loh kok ini viral, Masya Allah. Sampai viral Tasik itu waktu 2019 500 cup itu udah luar biasa ya waktu itu. Nah, waktu pas viral 2019, kotanya kan di Tasik ya kebanyakannya. Masya Allah, alhamdulillah dari sana omset penjualan lumayan lah ya meningkat. Nah, waktu tahun 2021 itu omsetnya semakin, tapi maaf ya bukannya ini gitu. Ini cuman hanya memotivasi lah ya yang mau baru jualan kayak gitu. Pas 2019 dari orderan cuman 1, 2, 3, paling banyak 20 cup. Karena seiring ini penjualannya volumenya banyak, kemudian tahun 2020, 2021 viral.
lagi viral kedua yaitu viral ke luar kota. Iya. Nah, kalau viral ke luar kota itu 3 kali lipat sampai 4 kali lipat, bahkan lebih. Waktu puncak-puncaknya itu tahun 2021 pas lagi pandemi ya waktu itu. Pandemi COVID yang semuanya itu kalangan penjualan lah semuanya lagi pada menurun. Alhamdulillah Teteh diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala, diberi omset yang luar biasa. Ya, di sini ternyata yang menarik ketika usaha kita itu sedang yang lain menurun, tapi sebenarnya semua rintinya telah memiliki bagian masing-masing. Betapa menariknya Teteh ini mengeluarkan beberapa produk ya, atau jenis kuliner. Yang pertamanya dari kuliner cilok jontor, dia terus berinovasi sampai pengemasannya seperti ini. Bahkan ada yang dipikirkan pertama dari kalangan yang dekat-dekat rumah, kemudian sampai keluar kota, dibentuk seperti ini juga sama tetehnya, sehingga tetehnya memiliki orderan yang cukup banyak, pemirsa. Nah, yang ingin tanyakan saya yang kedua itu Teh, ini sudah ada namanya Cilok Jontor at Kuliner Simontok. Dari mana juga ya brand seperti ini? Teteh di mana inspirasinya sehingga cukup menarik? Bagaimana pula pemasaran Teteh mengenai kuliner Cilok Jontor ini? Ya Teh? Oh ya, ini kan awalnya iseng-iseng ya Neng ya. Waktu itu kan Teteh cuma jualannya bacil gitu kan. Bacil itu emang sudah seperti ini, ada cilok-ciloknya, cuman belum ada cilok yang besar ini kan. Nah, kemudian dari sana berinspirasi, terus berinspirasi. Kemudian udahlah ini pakai brand. Dulu kan belum ada brand. 1 tahun itu waktu viral 2019, Teteh nggak pakai stiker brand kayak gini. Jadi masih polosan. Sehingga banyak orang, khususnya daerah Tasiknya, ya di daerah Tasik ini banyak orang yang meniru. Banyak orang yang meniru usaha Teteh. Nah, makanya dari sana Teteh menciptakan suatu brand ini namanya Cilok Jontor at Kuliner Simontok Pager Ageng Tasikmalaya. Nah, ini. Nah, dari sini dari Kuliner Simontok ini Teteh berinovasi lagi, bukan hanya cilok jontor saja yang Teteh sekarang geluti ya, tetapi ada kuliner-kuliner yang lainnya, makanan-makanan yang lainnya seperti cireng, kembali lagi kan cireng ya. Ini ya, seperti ini. Ini juga sama cireng juga ya, ada kuliner Simontok. Pokoknya ini brand kuliner Simontok banyak ya Neng, diantaranya cilok, cireng. Kemudian ada ini juga tahu walik, Cirambai, sama yang ini belum baru launching jadi belum pakai stiker ya. Ini namanya Buko Pandan. Kalau untuk pemasaran, pertama kan pemasarannya hanya melalui WA saja. Kemudian waktu itu cobalah posting di namanya FB ya. Di FB ternyata banyak orang yang meminati produk Teteh. Kemudian dari sana 1 tahun vakum, Teteh tidak pernah menyebar produk Teteh, tetapi yang menyebar alhamdulillah Teteh punya agen, punya reseller. Jadi orang-orang sekarang kalau mau mencari produk Teteh sebenarnya gampang aja sih Neng. Cuma tinggal klik aja @kuliner Simontok. Ini berarti udah masuk ke akun Teteh. Tetapi di sini banyak sekali kan sekarang cilok-cilok beredar di sana, terus banyak juga kuliner-kuliner yang lain. Jadi lebih bukan memalsukan ya, meniru produk Teteh. Jadi kalau ingin membeli cilok yang asli buatan dari Pager Ageng, Cilok Jontor @kuliner Simontok Pager Ageng Tasikmalaya. Aja. Ya Teh, mungkin kalau misalkan kan tadi kata Teteh, mohon maaf banyak yang meniru ya. Berarti kalau konsumennya sudah jeli dan sudah pintar, pasti kan dia akan mengklik seperti ini.
Tapi kalau di IG itu IG ya, iya di kuliner IG. semua ya. Kalau di IG, di FB, mungkin dia tahu di FB mah ya, tahu dia kuliner si Montok. Tapi kalau yang misalkan karena ada kan ibu-ibu yang order itu, gimana ya cara bedain ke konsumen supaya kan kalau ibu-ibu atau anak-anak mah nggak tahu ya dia klik-klik seperti itu. Apa, iya, Gimana nih cara bedain produk Teteh dengan yang lainnya? Oh iya, sebenarnya sih ini yang menjadi permasalahan ya, ketika ibu-ibu yang membeli, ini apa, saya nggak tahu di mana sih kontaknya. Sebenarnya kalau orang-orang ini mencari alamat Teteh sebenarnya gampang, simpel banget ya, mencari di IG aja langsung ada. Tetapi kalau misalkan ini kan tidak semuanya orang agen yang mencari produk Teteh langsung masuk ke owner ngechatnya gitu kan, ke DM apa gitu. Tetapi banyak sekali orang yang, wah ini produk cilok jontor nih, tapi brand orang lain gitu, banyak juga. Tetapi di sini kan Teteh sudah bekerja sama dengan agen, terus dengan ini juga, insya Allah kan sekarang lagi diproses juga ya hak cipta merek sendiri itu ya, namanya Haki ya gitu ya. Di sini bekerja sama dengan agen, reseller, terus ke customer ya. Nah, jadi agen menekankan, nih cilok jontor yang asli ini gitu. Tapi bukan asli sih, cuman brand dari Pager Ageng, Tasikmalaya inilah, jangan salah memilih gitu. Jadi lebih ditekankan sama agen, sama reseller. Terus banyak kan testi dari sini juga yang bener-bener testi dari sini, yang dimakan sama customer, kok ini ya nggak sesuai dengan testi yang digambar-gambar, kok cilok jontor yang ini kok nggak enak. Banyak yang kayak gitu nih sebenarnya. Makanya ibu-ibu, ini yang asli apa enggak ya? Yang ini asli soalnya lihat aja tulisannya ada Pager Ageng Tasikmalaya gitu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu atau yang lainnya yang tidak mengklik web, tidak tahu kata Tetehnya ini, penjelasannya adalah melalui penjelasan dari reseller ya, atau yang sudah tahu mungkin juga bantu ikut menjelaskan bahwa kuliner cilok jontor si Montok ini ya seperti ini. Itu mungkin ada tulisan yang dari Pager Ageng Tasikmalaya. Yang dari Pager Ageng Tasikmalaya gitu kata Tetehnya. Kalau misalkan kita itu sebagai penyuka dan mau order lagi, apakah pembuatan cilok jontor ini selalu ada stoknya setiap saat? Karena kuliner ini kan banyak dicari anak muda ya, berbeda dengan kalau misalkan kita jajan pakaian, fashion, mungkin sepatu atau tas. Tapi kan kalau kuliner mah jangka waktunya juga kan pasti cepat ya Teh. Gimana nih produksi Teteh selama ini? Perharinya berapa, kemudian omsetnya juga berapa Teh? Pasti sangat memuaskan dan cukup membuat orang penasaran. Gimana ya Teh? Gimana ya? Kalau bicara tentang omset, suka gimana ya Neng? Kita untuk cilok jontor produksi tiap hari, jadi gak ada opnya lah, kata ini ya. Alhamdulillah dari sejak pertama merintis kan karyawan hanya 4 orang. Pas pertama itu hanya nggak ada karyawan, malah Teteh sendiri malah dulu ya pas lagi sekolah suka bolos sekolah karena emang bukan bolos sekolah, maksudnya minta izin lah kesiangannya ke sekolah karena emang bikin dulu produksi untuk para agen, para reseller ya waktu itu. Orderannya hanya 20 kan. Ya kesininya alhamdulillah ada 4 orang yang membantu, kemudian ada 6 sampai kemarin terakhir itu 22 ya kalau nggak salah. Ada 22 orang yang membantu di tim, namanya tim gercep itu ya. Tim gercep ya. Pemuda-pemudi sama ibu-ibu, karena kan kebanyakan yang kerja di Teteh itu ibu rumah tangga. Semuanya orang sini ya Teh? Ya, alhamdulillah orang sini, sekitaran rumah. Ya alhamdulillah bisa memberikan lapak kepada orang terdekat, juga memberikan sebagian rezeki ya, karena pekerjaan juga kan di zaman sekarang sangat susah untuk dicari. Gimana tuh Teh omsetnya menggiurkan ya? Kalau bicara omset sebenarnya gimana ya? Alhamdulillah, bukannya menolak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena emang ini sudah dikasih jalan. Omset pertama jualan
omset pertama apa sampai sekarang nih? Ya pertama dulu lah Teh, pertama dulu sampai saat ini juga tidak apa-apa. Kita beritahu boleh. rahasianya kepada orang-orang supaya bisa menginspirasi orang banyak juga. Omset pertama ya waktu itu kalau nggak salah pas viral Tasikmalaya sekitar ini kan kalau harga jual dengan harga ecer itu kan berbeda. Iya. Ya, dihitung kurang lebih kalau omset waktu zaman dulu ya 1 juta 2 jutaan lah. Waktu pertama pas masuk ya 2019. Kemudian pas mau meledak orderan itu 2020 2021 karena apa ribuan kan nih sampai 5.000 sehari. Oh, itu teh omset per hari? Iya, 5.000. Ya, bayangkan 5.000 pieces ya, 5.000 pieces makanya sampai ke teter siang malam lembur kan ini. Nonstop hampir 24 jam karyawan kerja kan waktu itu. 5.000 pieces setiap hari, bayangkan nih. Makanya ya Allah ini usaha luar biasa banget ya. Untuk keluar kota ya sehari omsetnya sampai 5 jutaan lah. Wow, ternyata sangat memuaskan sekali ya pemirsa. Di sini betapa terlihat sederhana dari pengemasan, maksudnya kita cilok seperti itu. Tapi ternyata kita bandingkan dengan yang lain yang orang lain buat. Setelah kita coba, enak. Nanti kemudian order. Setelah order, kita tertarik juga bagaimana cara memenuhi isi dompet kita juga bisa berjualan ya cilok seperti ini melalui si teteh ya nanti diberitakan dikasih tahu bagaimana cara ordernya. Nah teh kemudian yang ingin saya tanyakan itu kan tadi ada beberapa pekerja di teteh sampai saat ini yang paling diminati oleh pekerja di teteh paling suka itu buat apa mereka ya? Kira-kira kan ada kalau di belakang aneh saya mah sukanya sama ini bikinnya nggak ribet tapi cepet juga di prosesnya. Kira-kira yang paling pekerja suka itu apa teh? Sebenarnya sih untuk pekerja yang namanya juga kerja ya tidak boleh menolak. Ini apalagi pesanan orderan para bos-bosku, para agen-agen gitu kan. Cuma emang kalau untuk produk cilok mereka kan sudah mahir. Takarannya segini, dari berapa kilo sudah menjadi ciloknya harus segini. Jadi sudah porsinya sudah pas gitu kan. Sudah biasa. Kemudian pas kemarin launching cireng, nah ini ini gimana ya? Bikin cireng 100 box itu udah ada 7 kan, 7 biji ini dikali 100 box misalkan. Wah, udah 700 biji gimana? Tapi kan teteh tidak manual ini bikinnya. Ada mesin untuk membuat cirengnya juga gitu kan. Kemudian dari bikin tahu wali apalagi itu mudah sekali, bikin cirambai mudah sekali. Jadi sekarang para pekerja semuanya sudah mahir. Ya. Jadi pemirsa, alhamdulillah ketika kita bayangkan ya kok satu-satu kita bulat-bulat dan lain sebagainya. Tetapi teteh ini selalu menyediakan cara terbaiknya. Bagaimana produksinya supaya cepat dan sehingga pemasaran tidak terhambat mungkin gitu ya. Nah kemudian menuju ke pemasaran, ada tidak teh kendala memasarkan ini produk teteh baik di sekitar ataupun keluar kota? Ada tidak kendala yang teteh hadapi? Kendalanya ada aja sih. Untuk kendala ya pertama kan teteh memasarkan jadi bukan dari teteh langsung ke customer kan kebanyakan ini para agen terus para reseller jadi tangan ke satu ke tangan kedua ke tangan tiga sampai tangan terbawah ke customer kan. Nah ini ada permasalahannya yaitu dia yang tadi teteh bilang itu brand teteh itu banyak yang meniru ya dari segi kemasan terus nama dulu itu nama sampai namanya juga sama persis terus kemasannya sama isiannya sama kan di cilok Jentar ada ayam suwir di cilok gedenya itu kan ada ayam suwir tetelan janduk kayak gitu sama semuanya gitu. Nah jadi di sini sebenarnya sangat merugikan sekali ya untuk teteh yang merintis dari awal benar-benar merintis kemudian ada yang menjiplak kayak gitu mereka cuma numpang aja numpang barang apa brand teteh itu jadi di sini ya
ada kendalanya seperti apa ya? Jadi kalau Pemasarannya jadi berkurang kan. Volume penjualannya yang dulunya 5.000, misalkan karena banyak yang menjiplak kayak gitu, bisa menurun juga kan omset kayak gitu. Iya, tapi maaf nih sebelumnya kan tadi kata Teteh ada ketika ada yang menjiplak otomatis pemenuhan barang yang harusnya tadi dari Teteh tapi diisi malah yang si peniru tadi. Iya. Tapi kalau pernah tidak udah pesen misalkan 5.000 pieces nih ke Teteh, tapi ternyata 1 hari kemudian atau pada saat hari itu juga pesanan di cancel dan digantikan sama pihak peniru tersebut. Apa sering terjadi atau pernah sih kejadian seperti itu? Alhamdulillah ya, secara langsung. Kalau untuk meng-cancel kayak gitu belum pernah, alhamdulillah. Hanya saja volumenya jadi berkurang kan, yang tadinya 5.000 jadi 4.000, karena emang waktu viral luar kota kan itu membludak banget ya. Jadi apapun yang customer makan, oh ini cilok jontor, oh kok kayak gini ya rasanya, oh ini yang lagi viral, yang lagi tren waktu itu kan, waktu ini, oh ternyata brandnya beda. Nah, jadi si pemasok itu yang menjiplak, yang mencari keuntungan di sana. Jadi sementara orderan ke Teteh banyak dari segi harga kan, berbeda juga kan, yang menjiplak lebih murah harganya. Gitu kan. Jadi menggantikan keberadaan cilok jontor, mereka itu langsung agen yang belum join sama Teteh, belum tahu akun Teteh asli. Jadi dia ngambil kan di sana di FB, di IG banyak orang yang menjual cilok jontor asli Pagar Ageng Tasikmalaya kan kayak gitu. Terus pas datang, kok kayak gini ya? Saya sangat kecewa, ini bukan cilok jontor katanya. Soalnya tes cilok jontor bukan kayak gini, ada juga. Terus mereka mencarilah, nih cilok jontor asli itu dari mana? Oh ternyata dia pinter kan, nyari di FB, nyari di IG, ternyata nyampe lah ke Teteh. Teh kemarin saya bukan beli cilok jontor, berapa nih? 200. Masya Allah 200 saya kembaliin sama yang itu katanya. Ya udah Teteh saya order di Teteh aja. Soalnya ini kan brand asli gitu. Oh alhamdulillah semakin kesininya ada agen yang sangat kuat kan. Teteh agen kuat sampai dia itu berani lah. Tidak ada orang yang masuk ke daerah itu, ke kota itu hanya cilok jontor dari Teteh. Dia hempas lah semuanya ya, yang meniru-meniru, jadi semuanya terhempaskan. Jadi dari sana omset meningkat lagi. Jadi di sini pemirsa berarti sangat cepat sekali penanganan kendala pemasaran dari owner cilok jontor @kuliner Simontok ini. Ketika kita mengalami sebuah masalah dalam pemasaran atau penjualan kuliner seperti ini, Teteh berikut tim sangat cepat mengatasi berbagai kendala yang dihadapi saat itu berarti ya Teh. Nah kemudian kalau sampai saat ini berarti yang paling penjualannya sangat naik masih cilok ya? Iya cilok. Di antara semuanya? Waktu itu kan ada juga ya viral Cirambai, ribuan juga itu sama. Yang ini juga sama? Ya ini waktu viralnya Cirambai juga ini ribuan. Tetapi sampai sekarang yang best sellernya ini cilok ya, cilok sama cireng. Best seller ini, terbest seller ini. Sampai satu orang kan permintaannya beratus-ratus dari cilok dan cireng. Iya. Kemudian Teh, nah cireng juga kan banyak ya, banyak sekali yang menjual cireng isi apa? Dengan berbagai varian. Ada apa saja nih variannya Teh? Jando sama ayam ya? Nah kan orang lain juga banyak yang menjual, ada yang isi usus, kemudian ada yang isi sayuran, abon dan lain sebagainya. Apa nih yang membedakan cireng Teteh dengan yang lainnya? Kan tadi kalau cilok sudah ya. Kalau cireng apa nih Teh yang membedakan? Kalau cireng apa ya? Emang kan pertama Teteh jualan cireng, Neng. Sebelum jualan cilok kan jualan cireng. Termasuk Neng sendiri ya menjadi customer Teteh pertama gitu kan. Waktu itu orderan pertama ya kalau nggak salah dari Nengku ini ya. Nah, jadi yang udah tahu cita rasa cireng dari Teteh satu hari order, oh kok ini ya rasanya enak katanya gitu. Terus hari berikutnya PO lagi, dia
oh ya udah teteh aku mau ya, PO lagi dia ikut list order gitu. Nah, semakin ke sini para bosku kan agen yang dari luar kota, apa sih itu kok rame banget? Ya udah teh aku nyoba 50 ya. Teh aku nyoba 100, 200, 300 sampai ini juga gak kalah best seller gitu nih. Iya. Emang yang udah tahu cireng teteh ini udah rasanya mungkin ya gak tahu ini. Ini ada rasa varian ayam sama varian jando. Iya. Ini juga sama ada kuliner simuntoknya. Nah, jadi teh emang saya itu kan memang suka ngemil. Awalnya itu ketika icip-icip ini sama singkong Thailand punya teteh, tapi sayangnya tidak ada ya sekarang. Iya. Singkong Thailandnya. Si cireng ini khasnya itu ada, kalau nggak salah rasanya ada apa, sari jeruk gitu ya? Iya ada. Itu asam yang manis cukup khas. pedas gitu. Iya, asam manis pedas. Emang saya kan suka kalau apa pakai bumbu-bumbu sukanya khasnya manis gitu ya. Jadi bagi pemirsa yang mau order juga boleh ya di tetehnya. Ini cireng kesukaan saya. Gitu. Nah, kemudian teh yang paling baru di sini adalah ini nih. Buko pandan. Kan semuanya ini cemilannya yang asin-asin, gurih-gurih gitu ya. Generasi mecin kalau kata orang-orang. Benar-benar. Tapi ternyata di sini teteh menciptakan juga yang sedang viral di sini buko pandan. Kalau saya itu juga pernah jajan ada buko mangga ya kalau nggak salah dan yang lainnya. Ya? Tapi kalau teteh ini kenapa yang dipilihnya pandan gitu? Buko pandan ya. Oh iya. Ini apa namanya? Sebenarnya sih ini sebelum ada buko teteh bikin teh tarik dulu sebenarnya. Oh iya. Cuman sekarang teh tarik belum bikin karena emang gak sempet ya Neng ya. Cuman kemarin ada permintaan customer sama reseller, teh bikin minuman lagi lah. Minuman apa kira-kira yang diminati? Teh saya mau order buko pandan katanya gitu. Oh ya udah, ya Allah kok sekarang dari mecin perasinan perpedasan sekarang saya harus menciptakan suatu makanan atau minuman lagi yang rasanya ya ini manis gitu. Ya makanya ini permintaan dari customer sih sebenarnya. Jadi ketika teteh menciptakan produk ini permintaan awalnya dari customer dulu. Bukan ide pertama teteh minuman itu kan teh tarik ya. Iya, teh Kalau tarik. ini dari permintaan. Soalnya sekarang banyak sih Neng yang minta teh dibuatin ini dong teh, kayaknya bikin ini enak deh. Jadi semakin kesini customer semakin pinter lah ya, pinter teh menciptakan ini kayaknya buatan teteh enak katanya gitu. Oh ya udah nantinya dibikinin dulu. Ya, apakah ini dari bahan apa aja ya dibuatnya buko pandan itu? Apa sama seperti kayak jajanan yang udah jadi gitu? Atau ini khas Simontok buko pandannya apa yang yang spesialnya ya? Gitu? Rahasia. Sebenarnya ya kalau rasa apa ya namanya? Kalau segi rasa kan namanya juga makanan lidah orang ini berbeda-beda ya. Cuman yang sudah membeli katanya rasanya enak gitu kan. Ya iyalah ini kan pakai rahasia bumbu kulinernya Simontok gitu kan. Ya jadi adalah cita rasa tersendirinya. Seperti ini kan cilok juga walaupun banyak orang yang meniru ya, banyak orang yang menjiplak produk dari Cilok Jontor, tetapi dari segi rasa terus dari bahan-bahan dari Cilok Jontor kuliner Simontok kan premium semua gitu. Jadi udah ada cita rasa khas sendiri yang tidak mungkin orang lain sama gitu. Ya kadang-kadang kan teh emang bahannya sama, cara membuatnya kan udah banyak di YouTube atau di Google dan lain sebagainya. Tapi ketika olahannya beda tangan nih, saya yang buat kalau saya mungkin betul. Tapi kalau teteh kan udah ada cara dan ciptanya juga berbeda ya. Pasti ketika membuat orang juga pasti nanti tahu ya, oh ini yang asli nih, ini yang beda nih. Nah teh kalau dari minuman sama makanan ini berapa lama ini bisa tahan kalau di tempat terbuka atau di lemari es? Kira-kira berapa lama nih tahan? Kalau untuk ini kan sekarang Cilok Jontornya kemasan vakum ya. Kalau untuk kemasan vakum sebenarnya 2 hari suhu ruangan itu tidak apa-apa. Lebih aman di kulkas 1 minggu ya. Kalau di freezer khusus frozen food itu sampai 1 bulan 2 bulan. Ada yang bahkan ya waktu itu kan dibawa ke luar negeri dia menyetok gitu kan. 3 bulan dimakan
tidak apa-apa teh, ini rasanya masih enak. Masa sih? Iya, ini cilok jontornya nggak berubah sama sekali katanya gitu. Oh, alhamdulillah, berarti emang kalau di freezer, di frozen food dan lebih lama gitu. Untuk cilok. Kalau ini untuk Iya. ini tahu Sama aja, tahu sama juga iya berbulan-bulan, 2 bulanan. Kalau ini Cirambai, kalau cirambai semingguan lah. semingguan. Lebih juga nggak apa-apa. Bisa Kalau 2 di mingguan freezer mah. iya. Kalau ini? Nah, kalau untuk minuman suhu ruang itu 1 hari ya. 1 hari lah. Nah, jadi fresh-nya pemirsa tidak boleh dimakan ikan. Di freezer itu 1 minggu juga tidak apa-apa ya. Tuh kalau di freezer mah nggak apa-apa 1 minggu juga ya. Tapi jangan lupa nanti kita lihat di kulkas, jangan ditaruh lama-lama kemudian nanti kelupaan ya gitu. Kalau untuk minuman seperti ini. Nah, kemudian teh ada yang saya ingat dulu Teteh Asa pernah bisik-bisik. Aduh, jadi ada bahasa Sundanya lupa. Gimana Neng? Kata Teteh katanya pengen buka agen di luar negeri. Oh berarti iya, pemasaran terjauhnya ini produk Teteh sudah sampai mana aja gitu Teh? Sampai ada gagasan Teteh ingin buka di luar negeri gimana nih gitu? Iya, sebenarnya alhamdulillah pas kata juga ya waktu viral 2021, 2020 itu kan pemasaran pertama Jabodetabek dari sini. Pertama viral ada agen luar kota yang sampai saat ini udah mau 3 tahun ya join itu, yang alhamdulillah rezeki pertama di awal dari agen si bosku itu ya adalah di Jabodetabek yang mohon maaf Teteh belum bisa sebutkan ya. Cuman adalah di daerah sana itu bosku yang pertama memviralkan benar-benar sampai ribuan yang membludak Jabodetabek di sana. Kemudian dari Jabodetabek ke Lampung, Sumatera ya, Palembang juga ada. Kemudian kemarin waktu itu ada orderan juga ke NTB, ke Bali ya. Karena emang alhamdulillah juga Teteh diketemuin sama orang, sama bapak yaitu bapak TNI yang ordernya waktu di Lombok itu. Jadi beliau order langsung ke sini. Bagaimana makanya saya juga nggak tahu ya itu pakai pesawat, pakai apa, sampai beratus-ratus kan orderan nyampe ke Lombok itu. Berarti si bapaknya cukup gaul guys, ke TNI aja sudah order. Iya benar. Cilok jontor ya. Ibu persibnya yang mantap pokoknya. Oh jadi si ibunya juga ikut jualan? Iya. Bapaknya yang order, ibunya yang list ordernya mungkin gitu ya. Kemudian teh yang keluar negeri itu gimana? Kalau keluar negeri itu emang ada kan dari sini orang-orang masih se-Indonesia ya dengan kita, malahan masih dari daerah Tasik. Dia itu suka ke sana. Jadi dari sini pas aku mau inilah Neng, Teteh mau berangkat lagi nih ke Saudi kata ya. Ya ada yang ke Dubai, ke Saudi, kemana gitu kan, ke luar negeri. Teh nanti saya pakai kargo. Aduh gimana ya, saya belum bisa marketnya. Ya udah nanti diajarin cara-caranya katanya gitu. Sampai diajarin Teteh? Sampai diajarin. Tetapi kemarin itu kan emang harus khusus frozen foodan kayak gitu kan. Terus biaya ongkirnya juga kan mahal juga kan. Berarti ongkir. Bener. Makanya ya udahlah Teh ini untuk testi aja ya. Saya bawa dulu katanya. Berapa puluh dulu juga kan. Pernah ngambil ke sana. Ternyata di sana juga Teh aduh udah aja jadi agen. Soalnya kan kalau di daerah sana makanan-makanan ini wah ini khas Indonesia banget gitu kan, kayak bakso, cilok. Pengen nih makanan ini Teteh ntar saya mau. Ya udah jadi sekarang udah ada 2 agen yang mau join katanya di luar negeri. Tapi mudah-mudahan kedepannya lancar ya Teh untuk di luar negeri. Ternyata kalau di luar kota mah sudah sangat menjamin bisnis order kita kali ini. Nah kemudian Teh kan kalau misalkan di penjualan lain tuh suka ada reward, kemudian hasilnya tuh mereka update. Ini nih dari penjualan cilok kita kali ini saya sudah bisa mendapatkan motor misalkan. Saya sudah bisa mendapatkan mobil. Jujur saya juga sangat tergiur ya sama AA. Gimana nih kalau kita wawancara Teteh dan kita ulik seperti apa dari hasil penjualan bersama kuliner si Montok ini. Ada tidak tuh reseller yang bilang misalkan Teteh
saya dikumpulin nih dari hasil saya jualan saya dapat ini. Ada nggak gitu yang Teteh bilang gitu seperti Ada itu? sih. Ada. Jadi apa mereka? Kalau untuk para bosku ya yang agen di luar kota mungkin mereka kan orderannya ribuan. Kalau secara inilah hitung-hitungan matematika penjualannya itu kalau dikumpulin adalah mereka ada sedikit rezeki dari cilok jontor juga. Cuman yang paling Teteh apa ya mengesankan banget gitu ya di hati Teteh itu pas pertama order 2019 join sampai sekarang hampir 3 tahun ini agen tetap Teteh itu sampai ngechat Teh alhamdulillah saya udah kebangun rumah belakang. Wah, Masya Allah, sampai merinding gitu kan. Dia sampai bisa kebangun rumah, kok gumati kata orang Sunda kan, gumati banget Neng, duitnya dikemanain, orang lain mah udah pada kemana uangnya. Ini kan Teh aku kalau habis penjualan 100, 200, banyaknya 500, saya kumpulin katanya gitu. Masya Allah. Sampai di sana, ya Allah ini nih agen yang orderannya enggak ratusan ribuan, tapi ternyata gumati ya hasilnya bisa. Tuh kan pemirsa kalau kita ada juga yang katanya untuk DP motor katanya. Mantap sekali ya. Tuh kan DP-in motor katanya, gak tahu motor apa ya waktu itu. Ada juga ya kayak gitu. Tapi kan kalau sekarang mah ya motor pasti iya, gitu-gitu kan. Mungkin kan motornya yang motor-motor biasa gitu kan ya. Pasti itu betapa tergiur ya. Tergiur nggak? Iya, ada juga kan yang agen gini waktu pandemi suaminya nggak kerja, ada yang kayak gitu ya. Terus bukan omset. Jadi untuk kebutuhan rumah tangganya berkurang karena emang banyak yang di PHK. Itu ya Allah bersyukur banget saya join Cilok Jontor sampai suami saya sekarang Gojek juga nggak ada orderan katanya gitu. Alhamdulillah saya join ke Cilok Jontor bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah ternyata dari berbagai kalangan ya, ada yang anak sekolah hanya Teteh beli, kemudian dia jadi reseller. Kemudian sampai anggota TNI juga ya Ibu Persib. Lupa itu yang di Natuna juga ada. Di mana? Ibu Natuna. Di Natuna juga ada Ibu sama Ibu TNI. Angkatan Udara kalau nggak salah kalau di sana. Yang di Medan juga angkatan darat kalau di Medan. Banyak pokoknya ibu-ibu Persib, bapak-bapak TNI terima kasih banyak pokoknya orderannya sangat membludak waktu itu. Masih muda. Rajin mengajar, pintar memasak, juga pintar membuat berbagai inovasi dari kulinernya khas Pager Ageng, khas Tasikmalaya dan bisa terkenal di luar kota juga luar negeri. Kiranya perbincangan kita cukup sekian ya. Nanti ada sebuah kata perumpamaan dan yang membuat kita bisa terinspirasi dari sosok yang masih muda ini, dari Teteh ini, owner kita. Nah, apa yang akan dikatakan oleh Teteh supaya semuanya bisa terinspirasi lah oleh sosok Teteh sehingga penjualannya cukup sukses. Intinya gini Neng, kesuksesan diraih bukan dengan cara instan, tetapi melalui proses step by step dari nol sampai kita bisa ke atas itu karena melalui berbagai proses. Jadi untuk semua yang berminat membuka usaha jangan mudah putus asa. Nah, sangat menarik sekali perbincangan kita hari ini. Namun karena waktu juga, mudah-mudahan apa yang Teteh sampaikan hari ini dapat membuat Teteh semakin maju dan saya sendiri yang tadinya penasaran bisa lebih baik lagi dalam segalanya ketika orang juga memulai bisnis, lancar segalanya dan terus berusaha. Cukup sekian Teh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.